Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang antihipertensi atau obat tekanan darah tinggi. Nah, obat-obat antihipertensi terdiri dari 5 golongan. Golongan yang pertama ada golongan diuretik. Golongan diuretik itu sendiri memiliki 3 golongan. Golongan yang pertama ada golongan tiazid, contohnya hidroklortiazid atau biasa disingkat dengan HCT. Golongan HCT ini kurang efektif pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan dapat memperburuk fungsi ginjalnya. Biasanya HCT ini dikombinasikan dengan antihipertensi lainnya sehingga akan meningkatkan efektivitas dari antihipertensi lainnya. Nah, yang kedua ada loop diuretik, contohnya furosemid. Berbeda dengan tiazid, loop diuretik ini memiliki mula kerja yang lebih cepat dan efek diuretiknya lebih kuat dibanding golongan tiazid. Nah, yang ketiga ada diuretik hemat kalium, contohnya ada spironolakton. Spironolakton merupakan antagonis aldosteron. Nah, spironolakton ini diuretiknya lemah dan penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan diuretik lain seperti dikombinasikan dengan furosemid untuk mencegah terjadinya hipokalemia. Nah, kan biasanya obat lini pertama antihipertensi itu golongan ACE inhibitor. Nah, jika pemberiannya diberikan bersama diuretik hemat kalium tadi, spironolakton, dapat menimbulkan hiperkalemia. Nah, untuk mencegahnya biasa dikombinasikan dengan furosemid tadi. Lanjut, golongan antihipertensi yang kedua ada calcium channel blocker atau biasa disingkat dengan golongan CCB. Itu terdiri dari 3 golongan juga. Yang pertama ada fenilakilamin, itu contohnya ada verapamil. Verapamil biasanya diberikan pada pasien yang kontraindikasi terhadap beta blocker. Lanjut, ada golongan benzodiazepin, contohnya diltiazem. Diltiazem ini biasa diberikan untuk hipertensi yang disertai dengan angina pectoris, takiaritmia, atau nefropati diabetik. Nah, yang terakhir dari golongan CCB ini ada golongan dihidropiridin, contohnya ada nifedipin, velodipin, amlodipin, nitredipin, lasidipin, lersadipin, benidipin. Nah, golongan-golongan dihidropiridin ini memiliki afinitas yang besar pada kanal kalsium di pembuluh darah sehingga memiliki efek vasodilatasi yang kuat. Untuk nifedipin ini memiliki onset kerja yang sangat cepat dan durasi kerja yang pendek, sehingga obat ini dapat memprovokasi suatu refleks takikardi dan tekanan darah menjadi fluktuatif. Berbeda dengan amlodipin, amlodipin merupakan CCB yang bersifat long acting, memiliki efek antioksidan dan biasa digunakan untuk antihipertensi jangka panjang. Dan sebelumnya kita udah membahas tadi 2 golongan dari antihipertensi, golongan diuretik dan golongan calcium channel blocker. Lanjut, yang ketiga ada golongan inhibitor sistem renin-angiotensin, juga memiliki 3 golongan. Yang pertama ada ACE inhibitor. ACE inhibitor bekerja menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. ACE inhibitor ini merupakan lini pertama pada terapi antihipertensi. Contohnya ada captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, dan lainnya. Nah, walaupun di lini pertama, tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang karena menyebabkan efek samping batuk kering. Lanjut, golongan yang kedua pada inhibitor sistem renin-angiotensin ada angiotensin receptor blocker atau biasa dikenal dengan golongan ARB. Contohnya ada losartan, kandesartan, valsartan, telmisartan, irbesartan, dan olmesartan.
Golongan ARB ini memiliki mekanisme kerja memblokade reseptor angiotensin 1 sehingga menyebabkan vasodilatasi. Golongan ARB ini kurang lebih sama dengan ACE inhibitor. ARB ini merupakan alternatif yang berguna untuk pasien yang harus menghentikan ACE inhibitor akibat batuk yang persisten. Yang terakhir ada direct renin inhibitor, contohnya aliskiren. Lanjut, golongan keempat pada antihipertensi ada golongan vasodilator, contohnya hidralazin, minoxidil, dan sodium nitroprusid. Dan yang terakhir golongan kelima ada adrenergic inhibitor, contohnya ada beta adrenergic blocker, itu ada propanolol, carvedilol, bisoprolol, atenolol, dan metoprolol. Beta blocker ini juga terdiri dari dua, kardioselektif dan yang non selektif. Yang kardioselektif bisoprolol, atenolol, dan metoprolol. Sedangkan yang non selektif ada propanolol dan carvedilol. Lanjut, ada sentral simpatolitik, contohnya reserpin, klonidin, dan metildopa. Dan yang terakhir ada alpha adrenergic blocker, contohnya ada prazosin, terazosin, dan doxazosin. Nah, itu dia golongan-golongan antihipertensi. Mari kita ulang. Dia ada obat antihipertensi memiliki 5 golongan. Ada golongan diuretik, contohnya ada HCT, furosemid, spironolakton. Nah, yang kedua ada golongan CCB, contohnya ada verapamil, diltiazem, nifedipin, amlodipin. Nah, yang ketiga ada golongan inhibitor sistem renin-angiotensin, contohnya ada captopril, ramipril, losartan, kandesartan, valsartan, telmisartan. Dan yang keempat ada golongan vasodilator, contohnya hidralazin. Yang kelima ada golongan adrenergic inhibitor, ada beta blocker atau alpha blocker, contohnya ada propanolol, bisoprolol, carvedilol, prazosin, terazosin, doxazosin. Nah, itu dia golongan antihipertensi. Terima kasih, semoga membantu.